Selamat datang di New Perspective. Rasulullah narasumber yang kami hormati, Pak Prof dan rekan-rekan sudah dari pagi tadi menyampaikan materi, dan tuan rumah Syekul yang kami banggakan dengan giat-giat akademik melalui seminar dan webinar dengan tema-tema yang menarik. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa saling menyapa dengan rekan-rekan yang mungkin dari pagi kita perlakukan sebagai orang ketiga tadi. Mungkin saatnya nanti pada sesi tanya jawab kita berikan ruang jadi orang kedua sehingga bisa memahami langsung apa yang diidekan oleh Gus Muhammad. Izin share screen, mungkin saya tidak lama Pak moderator, sekitar 5 sampai 7 menit karena kebetulan ada jadwal juga untuk kasih. Baik Pak Toton. Ada. Baik, saya sedikit saja tentang sudah banyak diulas sebenarnya tadi baik oleh Pak Prof yang pertama, kemudian oleh Pak Firdaus juga yang sebenarnya sudah lebih jauh dari isi buku ini, sudah banyak tahapan tambahan ya yang nanti ke depan tadi seperti rencana-rencana aksi akademiknya akan lebih maksimal. Tentu tidak cukup dengan webinar ini. Ke depan bisa lebih detail bicara konsep, biasa teori sampai pada tataran tadi yang diinginkan oleh Pak Salman, bagaimana bisa mudah dipahami, diterapkan dan seterusnya. Kalau terkait dengan yang buku, mungkin saya juga tidak terlalu banyak, baru kemarin bisa akses bukunya, alhamdulillah. Tapi ide-ide Pak Abang sih sudah lama kita dengar, termasuk yang terakhir adalah terkait dengan sekolah perjumpaan. Nah, kalau saya kira ini kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada pertemuan hari ini, bahwa kalau kita baca buku yang hampir tebalnya menjadi 200 halaman isi awal, bisa kita simpulkan seperti apa yang dalam cover maupun bagi pengantar, bahwa buku ini telah mengembangkan sebuah model interaksi baru dengan Al-Quran yang berbeda dengan pendekatan tafsir pada umumnya. Nah, kalau tadi Pak Asmuni banyak mengupas dari perspektif tafsir ya, itu sudah lengkap saya kira. Nah, kalau melakukan positioning misalnya karya Abah ini pada posisi mana, lebih ke tafsir atau ke karya apa? Nah, tadi sudah dicoba dilakukan, tapi tentu tidak mudah kita lakukan. Misalnya kita ingin membaca dari manhaj tafsir, apakah karena dalam beberapa lembar kami lihat juga melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat ya, beberapa ayat dikutip. Nah, tentu kalau kita melihat dari perspektif tafsir, kalau yang selama ini ada misalnya, kalau yang konvensional, apakah dia masuk pada tafsir yang sifatnya biriwayah, yaitu tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan Sunnah, atau tafsir Quran dengan al-sahabi dan seterusnya, apakah masuk pada level itu? Atau yang kedua misalnya yang kita sebut sebagai tafsir birra'i, tafsir dengan akal ya, bil akli. Nah, saya kira mungkin akan lebih masuk ke sana, walaupun tentu banyak catatan ya terkait dengan yang kedua ini. Atau yang ketiga tafsir bil isari, di mana dunia esoteris mengenal itu ya, tafsir yang ketiga ini. Nah, tentu ini semua tidak lepas misalnya dari perkembangan kontemporer dunia tafsir ya. Kalau ingin kita meletakkan tadi seperti tema yang disampaikan oleh yang kedua oleh Pak Fir dalam studi agama dalam tafsir Quran, maka perkembangan terakhir perdebatan pro kontra tentang filsafat tafsir misalnya tentang hermeneutika, ini juga
sebagai perspektif kita melihat pemikiran Abah Husni. Bagaimana posisinya kalau kita lihat dari sejarah atau teori atau konsep-konsep tentang hermeneutika. Nah, saya kira itu pekerjaan yang bisa kita lanjutkan dalam diskusi-diskusi dan tahapan-tahapan seperti apa yang disampaikan oleh Jen tadi. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau melihat beberapa langkah yang dilakukan bahwa kita mengapresiasi bahwa buku yang diterbitkan terakhir karya Pak Abah Husni Muaz bahwa ini menawarkan satu interaksi baru, model interaksi baru dengan Al-Quran yang tentu kami sebut tadi agak berbeda ya, walaupun tentu ada titik-titik kesamaan, tapi ini ada semacam novelty, ada kebaruan di sini ya. Dalam ide ini yang saya kira bisa kita kaji lebih lanjut. Nah, ide tadi kegelisahan akademik dan seterusnya, mungkin poin kecilnya seperti ini, bahwa selama ini perspektif yang digunakan dalam berinteraksi dengan Quran adalah lebih pada perspektif orang tiga yang tidak memungkinkan pembaca bisa bersikap responsif terhadap kalam Tuhan. Hingga fungsi praksisnya ya tidak operatif, tidak bisa dioperasionalkan. Jadi kita hanya dalam konteks kognitif yang kita peroleh, tapi tidak pada level aksi atau tindakan. Karena kita membaca, memperlakukannya kita sebagai orang ketiga. Nanti akan lebih detail saya kira dalam konsep yang berikutnya. Ini yang pertama. Kalau gambar ini izin saya ambil dari Sekolah Perjumpaan ketika kemarin ada satu kalimat quote yang sangat bagus saya kira, bahwa kita harus terus belajar menjadi orang baik sampai kita tidak bisa lagi berjumpa dan tidak bisa lagi berbahasa. Nah, ini saya kira quote yang menarik nanti kalau dibahas tentang Sekolah Perjumpaan. Nah, basis epistemologi atau referensi-referensi teori yang digunakan, saya kira tadi sudah banyak dikaji juga oleh Dr. Salman. Mau digeret lebih ke barat atau ini ke timur gitu, seperti yang juga tadi padanan-padanan istilah yang digunakan oleh Pak Firdaus ya, itu merupakan padanan kata atau memang dicari atau memang ada dasarnya. Nah, kalau kita mencari istilah yang terakhir ya, saya coba lacak yang mungkin mohon koreksi nanti, bahwa sebagian besar yang teori besar yang saya lihat itu diambil juga dari model-model atau teori yang terakhir, misalnya teori of communication action-nya Habermas gitu. Yang nanti mungkin lebih detail terlihat dalam apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Fir tentang speech act gitu ya, bagaimana bahasa tapi dalam makna tindakan. Nah, itu saya lihat ada bahkan disebut juga oleh Abah Husni, itu dari teori of communication action-nya Habermas yang tahun 80-an itu sudah menjadi buku. Bahkan kalau kita lihat skemanya juga Habermas kan ngambil juga dari Popper ya, tentang tiga dunia itu, tentang theory of communicative action yang juga sebenarnya mirip-mirip gitu, ketika ada speaker kemudian ada hearer, ada pendengar ya, yang tadi konsep-konsep juga dalam padanan dalam Arabnya. Nah, kalau kita lacak pada pemikiran filsafat ya, itu ada sebenarnya juga linguistik. Nah, tentu nanti tugas kita lebih jauh sebagai murid-murid Abah ini untuk mengkaji, menganalisis ya, bagaimana konsep-konsep itu kemudian yang tadi sudah didiskusikan selama hampir 10 tahun katanya oleh Pak Fir itu bisa lebih mudah dipahami, lebih mudah diaplikasikan, diimplementasikan oleh para pembaca gitu. Nah, ini kalau orang kedua, orang ketiga ya yang kita pahami tadi, bahwa seperti materi-materi awal bagaimana ada keterpisahan antara subjek dengan
objek ya, karena kita memperlakukan kalam suci itu sebagai objek gitu. Ini yang salah dalam konteks, yang kurang pas dalam konteks yang dimaksudkan oleh Pak Husni dalam karyanya. Nah, kemudian saya mungkin fokus pada kenapa misalnya tadi yang juga disinggung juga oleh Pak Salman bahwa kenapa buku ini ada. Kalau kita dalami bukunya minimal ada 4 ya alasan yang saya kira juga banyak dijelaskan oleh Bausni dalam bukunya. Misalnya perspektif orang ketiga dalam memahami Al-Quran ini banyak mengandung kelemahan filosofis kalau kita menggunakan perspektif orang ketiga. Yang diinginkan kan perspektif orang kedua, Tuhan sebagai pembicara dan kita sebagai pendengar, sehingga terjadi komunikasi interaktif dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan perspektif orang ketiga, maka ini 3 kelemahan filosofisnya. Yang pertama terkait dengan isu epistemik tentang rasionalitas, bahwa segalanya bisa didekati dengan rasionalitas ya. Ternyata kan tidak begitu. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat ya, yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan rasional. Banyak juga bicara tentang ketuhanan, tentang alam malakut dan seterusnya yang tidak bisa seutuhnya bicara tentang bahwa segalanya diserahkan pada epistemologi yang berasal dari rasio. Kemudian juga kalau ini akan menimbulkan yang disebut sebagai ekstremis, bahkan menempatkan rasio di atas teks, di atas Al-Quran. Bahkan muncul liberalis ya, yang sekarang pemikirannya pro kontra. Misalnya bicara tentang gender ya, kita lihat feminisme, ada Aminah Wadud Musin, ada Rifat, ada Fatimah Mernisi dan seterusnya yang bicara tentang tema-tema bagaimana hadis-hadis misogini misalnya, bahwa selama ini yang menafsirkan Al-Quran kan para laki-laki, sehingga kepentingannya digeret pada kepentingan laki-laki. Maka misalnya tentang penciptaan perempuan, katanya kuliqat min dil'in a'waj, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dari laki-laki. Nah, itu kan hanya gambaran mufasir laki-laki karena ingin mereka menempatkan perempuan subordinasi dari laki-laki. Hadisnya dilacak, kemudian di nakdul sanad, nakdul matanya, dikritik sanad matanya, ketemulah perawi yang menurut para pegiat feminisme ini menyebabkan kualitas hadis itu tidak sahih. Nah, juga penafsiran tentang ayat-ayat ya yang mengatakan bahwa diciptakan dari laki-laki dalam ayat ya. Nah, justru domirnya merujuk pada lebih ke muannas, bukan pada domir muzakkar. Jadi model-model penafsiran seperti itu, termasuk tentang kepemimpinan perempuan, tentang warisan yang 2:1 ya, tentang poligami yang mereka mengkritik tentang itu. Nah, ini kalau terlalu mengedepankan rasio juga bisa kebablasan. Nah, itu isu epistemik yang saya kira perlu didiskusikan lebih lanjut bicara tentang perspektif orang ketiga. Juga kalau bicara kelemahan filosofis kedua adalah tentang struktur logisnya. Bahwa ketika kita menggunakan pendekatan orang ketiga, maka orang tiga ini kan memahami dari orang kedua. Tidak langsung pada sumber pembicara pertama, yaitu Tuhan yang bicara tentang yang bicara Quran, bicara ayat-ayat. Maka orang kedua adalah bicara tentang orang pertama, itu yang diceritakan pada orang ketiga. Jadi ada masalah dalam struktur logis di situ yang bisa terjadi penyimpangan dan seterusnya. Jadi yang diperoleh hanya ya semacam kognitif saja, semacam perstehan, tidak pada tindakan. Begitu juga pada kelemahan pada keterbatasan bentuk atau tipe respon yang diberikan terhadap pembicaraan yang ada dalam teks suci. Kalau kita hanya mendengarnya dari para mufassirin ya, kitab-kitab ahli tafsir yang kita baca tidak akses langsung pada yang pembicara pertama yaitu Tuhan, maka
yang terjadi ini, kita hanya bisa mengakses kognitif atau pengetahuannya, tapi tidak pada tindakan yang diinginkan. Dan itu terjawantahkan konsep-konsep teori ini saya kira dalam sekolah perjumpaan nanti ya. Bagaimana ketika di institusi perjumpaan itu ada dua hal penting dalam berbahasa, berperasaan gitu ya. Nanti bisa kita lanjut. Kemudian yang keempat juga sudah disinggung tadi oleh Pak Sarman, bahwa kelemahan filosofis ketika menggunakan perspektif orang ketiga, kita membaca Al-Quran dari pemahaman-pemahaman orang, maka yang terjadi adalah ada isu tentang pembumian Al-Quran yang sifatnya kehilangan praksis ya, terkait dengan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk itu. Al-Quran hanya kita baca ketika meninggal ya. Al-Quran dibaca ketika akad nikah, dan Al-Quran dijadikan jimat gitu. Tidak ada bunyi dalam kehidupan sosial realita menyelesaikan problem-problem ekonomi, problem sosial dan seterusnya. Nah ini yang terjadi ketika menggunakan perspektif pendekatan orang ketiga ya. Nah, saya kira itu beberapa yang penting untuk kita sampaikan. Nah, terkait yang tadi kami sebut, bila Quran dilihat sebagai tindakan berbicara Tuhan, itu kita sebagai pendengar atau pembaca. Bila kalam suci dilihat sebagai komunikasi Tuhan dengan pembaca, maka akan nampak bahwa tidak semua isi kalam suci bersifat kognitif. Karena dalam 114 surat, dalam 6.000-an ayat itu banyak tipe-tipe komunikasi yang tersirat di situ. Ada yang sifatnya asertif, ada yang, kalau yang asertif yang kita sebut tadi lebih dari produk yang sifatnya kognitif atau pengetahuan. Ada yang sifatnya direktif, ada perintah dari pembicara pertama yang harus dilakukan oleh pendengar yang kita mendengarkan langsung dari pembicara, dari pengarang atau penulis teks dalam konteks hermeneutik. Atau juga komisif yang sifatnya janji-janji yang harus ditunaikan. Jadi bukan hanya pengetahuan. Ini model tipe-tipe yang saya kira kalau kita menggunakan pendekatan orang kedua, maka akan lebih mudah. Termasuk ekspresi, bagaimana dalam ayat Quran yang ribuan itu banyak juga tentang bagaimana ekspresi tentang Ar-Rahman dan Rahimnya yang harus memang kita aksi, kita berikan, kita implementasikan dalam tindakan. Nah, ini yang kalau hanya kita gunakan pendekatan ketiga, maka yang kita dapat hanya yang kognitif, hanya pemahaman, tidak yang sifatnya direktif. Saya kira itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Moderator.